Oke, Prof sekarang mumpung ketemu tadi saya udah bilang, saya mau nanya, ini kan gubernur sudah menaikkan surat pengajuan PSBB ke Kemenkes. Nah, kalau ngelihat siklusnya di Sumsel, apakah PSBB masih tetap perlu? Nah, jadi gini soal PSBB ini. Minggu yang lalu ada 3 kejadian ya, kalau nggak 3 kejadian. Saya catat nomor 1 kejadiannya WHO itu ngotot dari awal bahwa ini COVID-19 tidak ada rekayasa. Sebelum minggu yang lalu. Minggu yang lalu WHO sudah mulai frustasi mungkin atau apa nggak tahu. Sekarang dia curiga bahwa ini adalah Rekayasa. Maka kemudian WHO mengerahkan investigasi ke seluruh dunia. Jadi dia investigasi Amerika, Eropa, Cina diinvestigasi oleh dia. Ini ada apa nih gitu kan ini. Ini karena berkaitan sampai SBB juga nanti kalau ditanyain. Yang kedua, kemarin salah satu ilmuwan masih 37 tahun dia itu ditembak mati 2 kali ditembak di kepala sama di leher langsung saking kejam nih. Dia menemukan, dia dibilang dalam bahasa Inggrisnya verse, artinya dia hampir saja menemukan seluruh jawaban tentang misteri COVID-19 ini. Nah ini ditembak mati nih, dia ahli komputer tapi dia bekerja di bioinformatik. Saya dulu di Unsri ngajar ini, jadi saya tahu persis konteks ini. Oke. Nah ini juga jadi tanda tanya, kok ini dibunuh, berarti ada sesuatu nih yang ikut terlibat dalam konteks besar. Yang ketiga, wali kota New York. Wali kota New York itu terheran-heran. Dari kasus sekarang ini 65-66% yang kena infeksi loh. Jadi kata-kata stay at home berarti stay with virus. Stay will be infected. Nih. Jadi kalau kamu tetap di rumah, kamu akan terinfeksi. Loh, 2/3 loh, 66% itu. Nih. Maka sampai wali kota New York ini pusing nih, bingung nih. Dia perintahkan untuk diteliti. Ini infeksinya dari mana? Rupanya 6% dari, kalau pakai bahasa muda, bahasa agak selebor, bahasa Palembangnya, kalau mah itu metu baik kan kira-kira begitu kan. Nah, jadi pertanyaan tadi kira-kira masih perlu nggak gitu kan? Nah, itu. Kalau saya bilang perlu nggak perlu, ini kan masalah ini. Kemarin saya nggak usah sebut, saya duduk di salah seorang pejabat tinggi, bukan dari sini ya, dari pusat lah. Dia nanya sama saya, Prof, terus terang Prof, apa yang Prof amatin di sini? Belak-belakan aja lah Pak, saya bilang. Saya yakin mungkin sampai presiden juga dia sudah setengah nyerah nih, aku bilang. Aku bilang gitu aja, belak-belakan aja kita setengah nyerah lah. Akui saja lah itu. Makanya saya nulis itu, ini bukan pertempuran manusiawi biasa, ini harus melibatkan yang maha kuasa. Nyerahnya kita kayak gitu kan. Nah, jadi jangan ngelawan lah ibaratnya kan. Nah, jadi saya bilang, iya benar Prof gitu kan. Lantas apa yang harus diambil keputusan Prof? Keputusan ada di tangan pemerintah. Yang paling penting itu sekarang gini, ambil keputusan yang tegas, jangan ragu. Mohon maaf ya, saya sebenarnya agak kecewa sedikit kalau ditanya masalah PSBB. Kenapa sih PSBB itu mesti persetujuan pemerintah pusat, yang dia nggak ngerasakan di sini kayak mana? Betul. Nah, sekarang kalau mau dilihat PSBB, mohon maaf ini ada kontradiktif. Yang khususnya Palembang. Apa kontradiktif? Contoh, saya nggak sejauh-jauh, belak-belakan nih, boleh disorot tuh di mana tuh. Bahwa misalnya relatif sebagian masyarakat taat, masjid, rumah sakit, atau kalangan-kalangan kampus, pendidikan, taat semua. Tapi kantor, pasar beduk, itu malah ada spanduk wali kota, kan kira-kira aneh kan? Belak-belakan aja, belak-belakan. Jadi ini aku bilang waras nggak ini mau ngajukan PSBB gitu kan? Ambigu ya Prof ya, semuanya jadinya ya. Ya kalau iyo, kalau ida. Kalau bahwa ada bocor-bocor dikit aja nggak salah. Iya. Itu ceritanya. Jadi saya bilang sekarang kalau ditanya itu, kalau bahasa agak kasar saya jawab, kayaknya udah lah ya, bukan isu yang menarik lagi. Bukan isu menarik lagi, iya. Ya, tadi saya udah kasih bukti juga bahwa di rumah juga beresiko kan, kira-kira gitu kan. Nah, ya sudah, sekarang maka kata kuncinya balik sini. Dari awal, dari pertemuan kita juga udah saya omong. Imunitas tadi, imun, kuatkan imun. Imun gitu. Itu ceritanya. Itu Mbak Weni kira-kira. Prof, kemarin saya dapat sharean link dari adik saya. Kebetulan saya berbeda iman kan dengan adik kan. Jadi ada di salah satu portal tetangga gitu.
Bahkan Paus Prof tadi karena Prof bilang soal bahkan presiden pun juga sudah menyerah, agak menyerah dan segala macam gitu ya. Ya, ini menurut saya ya, Ya nanti kan? nanti kalau dibilang oh aku dicari nanti ini dari mana ini. Enggak gitu, enggak konteksnya adalah sebenarnya kan kita semua desperate ya kan? Kita semua desperate. Dan jadi tadi Prof bilang bahwa ini semua akhirnya bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Benar. Sehingga seorang Paus Fransiskus sendiri sudah menyarankan, mengimbau kepada seluruh umat beragama untuk menjalankan 1 hari puasa bersama-sama. Itu mungkin kan juga sebagai bentuk itu tadi ya Prof ya, yuk kita minta ampun deh sama Tuhan gitu ya. Karena Prof, kenapa saya tanya gini kepada Profesor Yono, selain karena keilmuannya kan juga karena keagamaan. Insyaallah. Profesor Yono kan kuat. Gimana Prof menanggapi itu? Jadi gini, saya paham untuk itu semua. Jadi gini, intinya ini nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita tidak berdasarkan sains ya. Dulu banyak berdasarkan mitos saja atau berdasarkan kira-kira saja. Nah, jadi apa himbauan Paus tadi itu ya, itu termasuk salah satu bagian dari yang ilmiah, kira-kira begitu. Ya. Ilmiahnya tuh begini intinya. Saya kasih contoh nih mudah nih, tolong nih netizen segala macam, mari kita renung sama-sama ya. Jangan marah dulu, jangan apa gitu. Gini. Saya udah pernah ceritakan bahwa satu siklus COVID-19 pada diri seseorang itu bisa sampai 28 hari. Itu kalau imunitasnya baik, paling lambat 28 hari. Di Sumsel saya kasih buktinya. Dari yang 47 sembuh kemarin, 47 itu separuhnya sembuh dalam tempo kurang dari 14 hari. Jadi artinya itu imunitasnya kuat banget itu. Nah, selebihnya di atas 14 hari. Itu imunitasnya agak-agak kurang lah untuk itu. Oke. Nah, jadi kalau melihat seperti ini pertanyaannya, kalau nanti tanggal 1 Juni masih ada yang positif di Sumsel, berarti di Sumsel tidak akan berakhir sampai tanggal 28 Juni. Paham kan? Kira-kira gitu, ada nanya gitu. Maka ada wartawan juga nanya sama saya, kapan ini berakhir Prof? Yang berakhir apanya? Saya bilang. Bahkan kalau ada nanti infeksi itu masih terjadi di tanggal 1 Agustus, berarti akan sampai 28 Agustus. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau infeksi sampai ada 1 Januari 2021? Ya masih ada sampai tahun depan. Itu soal ada. Makanya sekarang saya bilang, kita minimalisir aja. Yaitu teorinya sudah saya sebutkan, sudah dicatat. Tingkat kematian paling tinggi adalah normalnya itu 4%. 4%. Jadi kalau kematian itu sudah 4% atau kurang, tadi saya jawab juga Mbak Weni, ibaratnya kalau saya usul sama pemerintah ini, saya sebagai ahli ya, bukan sebagai orang-orang jubir atau apa. Iya. Sebagai ahli saya ngusul, kalau tingkat kematian itu sudah 4% atau ke bawah dari 4%, maka ibaratnya itu mau PSBB mau enggak itu nggak ada ngaruhnya. Karena itu sudah di dalam bahasa Palembangnya cetok. Ya. Coba tuh Prof ulang lagi supaya semua pada paham. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, perhatikan. Teorinya atau secara ilmiahnya dari sifat virus, dari gejala penyakit segala macam, dari data di seluruh dunia juga dikumpulkan itu mestinya orang meninggal itu karena COVID ini adalah hanya maksimal 4%. 4%. Nah, kalau kita sekarang masih di angka 7% nasional itu karena cakupan pemeriksaan kita masih rendah. Iya, betul. Sampai hari ini kita baru memeriksa sekitar 130.000 sampel. Padahal waktu itu Prof bilang setidaknya mesti 500.000. 500.000, sudah jauh hari saya ngomong gitu. Jadi kalau sekarang sudah 500.000, berarti tingkat kematian di kita itu cuma 8/500, cuma 6%. Atau 5% tadi saya bilang itu. Nah, nanti ketika kematian sudah tingkatnya itu turun. Sekarang turun sejak tanggal 14 April turun terus. 14 April paling puncak 60 orang di Indonesia meninggal. Saya catat terus setiap hari itu. Nah, sekarang agak fluktuasi tapi di bawah 60 terus, di bawah 60. Kemarin sempat 8 segala macam. Nah, intinya kalau nanti kematian itu tingkat kematian secara total sudah di bawah 4% atau turun, bahkan kalau bisa sudah di bawah 1%, maka ya sudah.
mau lockdown, mau enggak, mau PSBB, mau enggak, itu ya nggak ada masalah. Nggak masalah. Memang itu alami, artinya we are living with virus. Kita akan hidup bersama-sama ini. Udahlah, pakai ilmu ilmu sopir bus kota. Sesama bus kota jangan saling mendahului. Itu kira-kira gitu aja. Damai aja lah, peace. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.